Perkenalkan, nama gua Daufa, saya absen 8. Halo, perkenalkan nama saya Dian Cesar Aulia dari absen 9. Halo, saya Fasa Hidayah Hanimah dari absen 12. Halo, saya Jol Zafira Ayu Wijaya dari absen 14. Halo, perkenalkan, saya Luis Yohanan Kristindro dari absen 22. Halo, perkenalkan, nama saya Rahmat Abdul Latif, absen 33. Diberitakan sebelumnya, masyarakat Pati akan menggelar aksi unjuk rasa pada tanggal 13 Agustus 2025. Aksi tersebut ditujukan untuk menuntut Bupati Pati Sudewo mundur dari jabatannya. Aksi itu dipicu oleh kebijakan Sudewo yang menaikkan PBB sebesar 250%. Di banyak daerah lain, PBB juga naik, tetapi hanya di Kabupaten Pati yang sampai terjadi kerusuhan. Ini menunjukkan adanya masalah dalam cara berkomunikasi dan menyerap aspirasi masyarakat. Politikus PKB itu berharap pemerintah Kabupaten Pati segera mencari solusi untuk menyelesaikan polemik tersebut dan meredakan ketegangan di masyarakat. Namun, hanya di Pati, reaksi publik terhadap kebijakan tersebut berujung pada kerusuhan. Hal tersebut tidak terlepas dari masalah pola komunikasi kepala daerah dan cara menyerap aspirasi masyarakat. Aksi massa yang awalnya berlangsung tertib berubah menjadi ricuh, tak kalah mereka mendesak agar Bupati Pati Sudewo menemui massa. Para peserta unjuk rasa melemparkan berbagai barang seperti air mineral ke arah kantor Bupati Pati. Tidak berlangsung lama, Bupati Sudewo muncul dari kendaraan taktis petugas. Ia pun menyampaikan permintaan maaf kepada warga terkait dengan sikapnya. Ia berjanji akan bekerja lebih baik lagi. Tak lama bicara, massa kembali ricuh dan melempari Bupati Pati Sudewo dengan berbagai barang yang ada, seperti botol air mineral, alas kaki, dan juga barang lainnya. Tampak seorang ajudan Sudewo menangkis lemparan menggunakan tameng. Polisi juga memberikan perlindungan. Bupati Sudewo lantas kembali masuk ke mobil dan kembali ke kantor Bupati Pati. Demo menuntut Bupati Pati Sudewo agar mundur dari jabatannya berakhir ricuh. Kemarin, aksi lemparan air mineral hingga alas kaki terjadi dalam aksi yang diikuti ribuan orang ini. Sedikitnya 34 orang mengalami luka-luka. Tidak hanya itu, sebanyak 11 orang yang diduga menjadi provokator juga diamankan polisi. Berikut fakta-fakta demo Bupati Pati pada Rabu, tanggal 13 bulan Agustus tahun 2025. Baik, perkenalkan kami dari SMA Negeri 3 Pati. Izin untuk mewawancari Bapak, apakah boleh? Bapak, lebih baik Mas dulu ya, karena aku belum nikah. Oke, Belum. Mas. Boleh? Oke, boleh.
Oke, bisa diperkenalkan terlebih dahulu? Nama saya Fajrullah. Baik, saya mulai ya. Menurut Mas, apa tujuan diadakannya demo kemarin? Lebih tepatnya itu bukan demo ya, tapi lebih ke unjuk rasa untuk menyuarakan masyarakat. Karena kalau demo kan lebih identik ke anarkis, tapi kita nggak anarkis gitu loh. Kalaupun yang mana dulu ini? Yang tanggal 13 apa yang 25? Yang 13. Yang tanggal 13 itu lebih ke menyuarakan masyarakat, lebih ke aksi unjuk rasa. Jadi kita menyuarakan terkait pajak dan pajak yang naik signifikan. Terus juga ada beberapa lebih ke penurunan pemangku kebijakan, yaitu Bapak Bupati Pati. Karena kan dirasa-rasa dari semua masyarakat, dari semua elemen, ternyata yang membuat problematika itu di Kabupaten Pati itu adalah kebijakan-kebijakan dari pemangku kebijakan itu sendiri, terkait baik pajaknya naik, terus ada kemungkinan pajak PKL, terus semua anggaran di markup semua, kayak masjid 15M, alun-alun yang udah bagus mau dibongkar, terus ada kemungkinan mau membuat bundaran di mana sih, di YAI, anggaran berapa ratus M itu. Jadi apalagi yang paling parah terkait ucapan-ucapannya beliau yang kontroversial. Oke. Lalu bagaimana pendapat Bapak terkait aksi demo kemarin? Yang mana ini? Yang tanggal 13. Ya, kita menunjukkan ke masyarakat Indonesia bahwa masyarakat Pati masih menghargai demokrasi. Dia tidak aur-auran. Kalau kita bicara ada merusak fasilitas umum seperti yang kayak ini tadi kan, wajar lah, semua orang, kita nggak bisa mengendalikan banyak orang. Tetapi jika jenengan bandingkan dengan yang ada yang di Indonesia saat ini, dengan ada beberapa yang di kota lain, banyak kan terjadi kebakaran, banyak kan terjadi merusak fasilitas umum, bahkan banyak kan juga terjadi penjarahan. Di Pati ada nggak? Setahu saya tidak. Tidak, makanya daripada itu berarti masyarakat Pati melek terhadap demokrasi. Tuntutan kita pun juga sudah dipenuhi oleh KPK, tuntutan kita pun juga sudah dipenuhi oleh DPRD. Makanya timbullah kelanjutan dari demo itu, pansus hak angket. Yang terakhir nih Mas, gimana kesan dan pesan Mas ke depannya buat Kabupaten Pati? Kalau untuk pemerintah, tolonglah kurangi permainan dalam di balik layar. Kurangi korupsi, karena masyarakat Pati butuh pemimpin-pemimpin yang jelas, integritasnya ada, bahkan sumpah janjinya bisa dipertanggungjawabkan di akhirat kelak dan bisa dipertanggungjawabkan ke Kabupaten Pati. Dan untuk teman-teman semua, terutama aktivis muda, mahasiswa dan SMA, tolong jenengan-jenengan lebih peka terhadap keadaan sosial. Kurangi nonton kayak influencer yang gak jelas, seperti pamer kekayaan, terus ngeprank gak jelas gitu. Udah mulailah jenengan kalian itu harus melihat tentang kritis, melihat tentang pasal-pasal, melihat tentang apa sih wawasan baru yang harus kita pelajari hari ini kan gitu. Jadi harapannya Indonesia itu bisa dilanjutkan oleh generasi-generasi emas semacam kalian, karena ya jujur saja beberapa aktivis-aktivis muda di Kabupaten Pati kesadarannya kurang. Oke, terima kasih Mas atas waktunya. Masalah Pati harus segera diselesaikan, jangan dibiarkan berlarut-larut. Pemerintah pusat harus segera turun tangan. Pernyataan itu memicu untuk rasa besar-besaran yang kemudian bergulir menjadi usulan pemakzulan. Meskipun begitu, Sudewo menegaskan untuk tidak mundur dari jabatannya. Terlebih, kebijakan tersebut saat ini sudah dibatalkan.
cerita yang telah lama kami sampaikan. Thank you for watching. Bye-bye. Bye.